Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian sedang baik-baik saja ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu meski dalam kondisi pandemi. Tetap semangat ya. Semoga Allah selalu melindungi langkah kita. Amin. Baik, untuk pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang betul, unsur pembangun cerpen. Dan untuk hari ini, Ibu akan memberikan materi baru untuk kalian yang tentunya tidak kalah menarik. Kira-kira ada yang tahu materi apa? Tidak ada yang tahu ya? Baik, Ibu akan kasih clue lagi. Nanti kalian tebak ya. Clue-nya di sini berupa cerita singkat, menarik, dan lucu. Hayo, ada yang tahu materi apa? Betul sekali, teks anekdot. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Baik, sebelum penyampaian materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian ketahui pada pertemuan kali ini. Nah, adapun kompetensi dasar 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menyebutkan struktur teks anekdot, 3.6.2 menyebutkan kebahasaan teks anekdot, dan 3.6.3 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Mari simak video pembelajaran berikut ini bersama-sama. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah cerita singkat, lucu, menggelikan, jenaka, mengesankan, dan menghibur yang biasanya merupakan pengalaman dari seseorang. Nah, teks anekdot bertujuan bukan sekadar menghibur pembaca, namun juga menyindir dan mengkritik. Teks anekdot tidak hanya berisi tentang peristiwa-peristiwa menarik, konyol, dan menjengkelkan, melainkan juga berisi ungkapan suatu kebenaran yang lebih umum. Lalu apa saja sih struktur dari teks anekdot itu? Nah, struktur teks anekdot itu ada 5. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks atau ringkasan anekdot secara keseluruhan. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya, penulis bercerita dengan detail di bagian ini, seperti pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Krisis adalah bagian ketika terjadi masalah yang unik atau tidak biasa pada penulis atau orang yang diceritakan. Bagian ini bisa disebut klimaks dari cerita. Reaksi adalah bagian yang menjelaskan cara penulis atau orang yang diceritakan menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis, atau bagian solusi atau juga respon. Dan koda adalah bagian dari cerita anekdot. Nah, bagian ini bisa berupa kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang diceritakan. Baik, kita lanjut pada kaidah kebahasaan teks anekdot ya.
Kaidah kebahasaan teks anekdot merupakan aturan-aturan yang sudah pasti berkaitan dengan kebahasaan yang digunakan dalam teks, yang mana di antaranya: 1. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, seperti diawali dengan kata pada zaman dahulu, suatu hari, dan saat itu. 2. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban, seperti contoh, siapa yang ingin masuk surga? 3. Konjungsi temporal atau kata hubung waktu, seperti kata lalu, kemudian, sebelumnya, selanjutnya, sejak, sejenak, sambil, seraya, dan hingga. 4. Verba atau kata kerja aksi merupakan subjek sedang melakukan suatu pekerjaan atau aksi. Seperti contoh, ibu membaca koran. 5. Kalimat seru menggambarkan perasaan berupa marah, kesal, sedih, gembira, dan sebagainya. Seperti contoh kalimat, gila, berani sekali dia mengkhianatiku. 6. Kalimat perintah atau imperatif, seperti contoh kalimat, tolong buka jendela itu. Baik, itulah materi kita. Untuk langkah selanjutnya adalah sesi diskusi dengan ketentuan sebagai berikut. Langkah pertama, guru mempersiapkan beberapa contoh teks anekdot dalam bentuk cetak atau print. Langkah kedua, guru membagi siswa ke dalam 5-6 kelompok. Langkah ketiga, guru membagikan teks anekdot pada setiap perwakilan kelompok. Langkah keempat, masing-masing kelompok diminta berdiskusi untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot sesuai dengan teks anekdot yang mereka dapatkan. Langkah kelima, setelah berdiskusi, perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Langkah keenam, setelah semua kelompok selesai, guru menanggapi dan memberikan pembetulan terkait hasil kerja kelompok. Langkah ketujuh, guru bertanya kesulitan apa yang dialami siswa dalam mempelajari materi tersebut. Dan langkah terakhir, guru memberikan kesimpulan. Usailah pembahasan kita mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya.